Hai netizen, saya sekarang berada di bawah jembatan Tembana Kebumen. Jembatan Tembana ini merupakan salah satu bangunan peninggalan pada saat zaman penjajahan Belanda. Jembatan ini sudah berdiri kokoh selama 100 tahun lebih lamanya, yaitu pada tahun 1915. Banyak kisah khusus mengenai jembatan Tembana Kebumen ini. Salah satunya yaitu penggunaan tumbal manusia sebagai pondasi jembatan agar bisa berdiri kokoh sampai saat ini. Banyak juga kisah-kisah mistis lainnya mengenai jembatan Tembana ini. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Hai netizen, buat kalian yang sudah klik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum gabung, silakan pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Di episode cerita netizen ini, saya akan menceritakan kisah-kisah misteri, baik itu sejarah, kisah horor dan mistis, dan teori-teori konspirasi lainnya. Untuk kalian yang suka vlog, saya juga tetap akan upload video di channel ini. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Yang pertama, kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Nama jembatan Tembana ini berasal dari pedukuhan di dekatnya, yaitu Pedukuhan Tembana yang masuk wilayah administrasi Kelurahan Kutosari. Ada yang mengatakan nama Tembana berasal dari kata tembe ono, yang artinya baru ada. Karena waktu itu selama berpuluh-puluh tahun banyak masyarakat yang meminta dibuatkan jembatan untuk mengangkut hasil bumi, tapi tak kunjung dibuatkan. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 1915 dibangunlah jembatan ini. Jembatan ini menghubungkan wilayah-wilayah bagian timur di Kabupaten Karanganyar dan wilayah bagian barat Kabupaten Kebumen dengan Sungai Lukulo sebagai batas wilayah masing-masing kabupaten tersebut. Sampai pada tahun 1936, Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan masuk menjadi wilayah Kabupaten Kebumen. Jembatan Tembana dibangun oleh insinyur sipil muda yang terkenal yang bernama G.I. Pett. Pada waktu itu, ia berusia sekitar 26 tahun dan baru lulus dari Sekolah Tinggi Teknik Delft, atau sekarang bernama Universitas Teknologi Delft di negeri Belanda. Jembatan dibangun dengan para pekerja yang berasal dari Gombong. Keberhasilannya mengatasi banjir besar yang terjadi pada tahun 1861 di wilayah Kedu Selatan menjadikan ia sangat dikenal dan dijuluki dengan Insinyur Gapet. Jembatan dengan panjang 170 meter dibangun menggunakan batu bata sederhana soka sebagai penyusunnya. Mempunyai 3 lengkungan yang masing-masing berjarak 50 meter dan mempunyai 3 pilar ubin batu yang menopang jembatan tersebut. Pernah mengalami kerusakan pada tahun 1948 akibat agresi militer kedua dan mengalami perbaikan pada tahun 1951 pada bulan Desember. Perbaikan sepanjang 34 meter di jembatan ini menghabiskan biaya Rp500.000 dan melibatkan 600 pekerja. Sebagai salah satu jembatan terbesar dan tertua di wilayah Karisidenan Kedu ini, Jembatan Tembana menjadi salah satu akses jalur yang sering dilalui pengendara yang akan menuju daerah Purworejo, Temanggung, Wonosobo, dan Yogyakarta. Banyak pengemudi yang melewati jembatan ini. Banyak pula yang mengalami kecelakaan di sekitar jembatan ini. Banyak yang percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi di bagian barat jembatan diakibatkan oleh makhluk halus penghuni jembatan. Konon kabarnya, banyak sekali makhluk halus yang menghuni di bawah jembatan tersebut. Konon katanya, terdapat sosok makhluk halus berbadan setengah ular dan setengah manusia yang memegang kepala seorang manusia yang menghuni jembatan tersebut. Tak hanya itu saja, menurut orang-orang, terdapat sosok makhluk genderuwo dan kuntilanak
yang sering mengganggu penduduk sekitar dan pengguna jalan yang sedang melewati jembatan ini. Bahkan, konon kabarnya, makhluk halus penghuni jembatan Tembana menjadikan korban kecelakaan yang terjadi di sekitar jembatan sebagai pengikut mereka. Tak hanya itu saja, cerita yang menyelimuti jembatan ini. Pada bulan Jawa, yaitu pada bulan Suro atau bulan Muharram kalender Hijriah, banyak orang-orang dari luar wilayah Kebumen melarung benda pusaka mereka di Sungai Lukulo yang melintasi jembatan ini. Kegiatan melarung benda pusaka dari orang-orang luar wilayah Kebumen menjadikan kesan mistis jembatan ini. Dan mitos yang paling dipercaya oleh masyarakat adalah dalam pembangunan jembatan Tembana menggunakan tumbal manusia sebagai pondasi pilarnya agar jembatan ini bisa kokoh berdiri sampai sekarang. So, itu adalah kisah-kisah dan sejarah yang menyelimuti jembatan Tembana ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa pencet tombol like. Dan jika kalian ingin video-video terbaru dari saya yang lainnya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian mengetahui kisah ataupun sejarah tentang jembatan ini, kalian bisa komen di bawah ya. Dan akhir kata dari saya adalah, mari kita jaga bangunan bersejarah atau benda-benda bersejarah lainnya dengan tidak merusak, mencoret-coret, ataupun mengambil barang-barang peninggalan sejarah nenek moyang kita. Saya Rahmat dan sampai jumpa di cerita netizen berikutnya. Dadah.